Halo Sobat Indie, ketemu lagi di channel Indie Driver. Semoga Anda dan keluarga sehat selalu di tengah pandemi corona yang ternyata belum juga berakhir ini. Kali ini saya akan membuat vlog tentang sebuah mobil yang singkatannya itu adalah Comfortable Runabout Vehicle alias CRV. Mungkin sebagian dari Anda baru tahu singkatan CRV itu adalah itu. Arti bebasnya itu adalah kendaraan yang nyaman yang bisa digunakan di berbagai medan, kurang lebih begitulah. Intinya itu adalah SUV. Ngomong-ngomong soal SUV, Honda CR-V itu adalah medium SUV-nya Honda yang sangat populer di Indonesia. Sampai sekarang sudah ada 5 generasi Honda CR-V di dunia. Nah, dari semua generasi itu banyak yang bilang bahwa yang paling nyaman itu adalah generasi ketiga. Nah, ini dia Honda CR-V generasi ketiga atau CR-V RE, kode bodinya RE. Ini yang bermesin 2000 cc atau yang 2.0. Jadi CR-V itu ada 2.0 dan 2.4. Nah, CR-V generasi ketiga ini dipasarkan di Indonesia mulai tahun 2007 sampai dengan 2012. Tapi selama kurun waktu 2007 sampai 2012 itu mengalami 2 kali facelift. Yang pertama itu tahun 2010 dan yang terakhir tahun 2012. Dan ini adalah facelift yang terakhir. Bedanya di mana? Bedanya itu ada di grillnya. Kalau yang tahun 2007 sampai 2010 itu grillnya itu di sini nih palang-palang, di sini ada palang 3. Nah, kalau 2010 itu palangnya tinggal 2, warna silver di sini. Nah, kalau yang 2012 facelift terakhir atau improvement terakhir ini grillnya beda. Ini grillnya satu yang warna silver di sini di bawah, sedangkan di atasnya itu warna black glossy atau hitam, itu palang-palang gitu. Di bawahnya itu semacam honeycomb tapi yang ukuran besar. Kalau lampu sama, yang lampu utamanya ini pakai proyektor tapi pakai halogen, lampu jauhnya juga halogen biasa, lampu sign, lampu posisi tentu masih bohlam biasa. Nah, di sini ada fog lampnya. Nah, yang membedakan lagi dengan tipe sebelumnya yang pre-facelift atau yang facelift 2010 dan pre-facelift itu adalah di bagian bawah bumpernya. Ini warnanya beda, warnanya abu-abu. Abu-abunya keren, jadi membuat jadi semakin berkelas. Meski usianya saat ini cukup tua, yaitu 10 tahun, namun tampilannya masih terlihat keren. Ini model yang bisa dibilang everlasting. CR-V 2.0 ini bermesin 1997 cc 4 silinder DOHC dengan power 148 horsepower pada 6.200 rpm dan torsi maksimal 190 Nm pada 4.200 rpm. Tenaganya itu disalurkan ke roda depan dan yang ini bertransmisi otomatis. Kalau kita perhatikan kondisinya ini masih cukup bagus, kondisi mesinnya termasuk engine mountingnya masih oke. Roda menggunakan ring 17 dengan profil ban 225/65. Roda yang cukup besar ini memperkuat karakternya sebagai sebuah SUV. Untuk pengereman menggunakan disc brake ventilated yang dilengkapi dengan ABS, EBD, dan brake assist. Ada mini over fender warna grey yang tersambung dengan bumper depan bawah memanjang ke samping hingga ke belakang. Untuk ground clearance cukup tinggi yaitu 170 mm, cukup aman untuk digunakan di jalanan luar kota yang kurang bagus. Untuk akses pintu masih menggunakan remote biasa. Untuk model di depan tadi terlihat oke. Nah, kalau dari samping juga tak kalah kerennya. Di bagian belakang juga cukup keren untuk sebuah mobil yang umurnya sudah 10 tahun. Lampu belakang CR-V Gen ketiga ini juga cukup cantik dan menarik. Walaupun semuanya tentu masih bohlam. Kaca belakang dilengkapi wiper dan ada juga defogger untuk menjaga visibilitas ke belakang saat hujan ataupun berkabut. Ruang bagasinya cukup besar dan dilengkapi dengan separator yang bisa dilipat atau dilepas. Ini mampu menampung barang bawaan yang cukup banyak. Kalau masih kurang luas, kursi baris kedua atau jok yang di belakang ini juga bisa direbahkan untuk memberikan ruang yang lebih luas lagi. Sedangkan roda cadangannya ini full size dan tersimpan cukup rapi. Nah, kabin belakangnya ini atau jok baris kedua ini untuk di masanya ini bisa dibilang cukup mewah lah. Joknya kulit,
enak didudukin, bisa menopang badan saya dengan cukup baik. Dan ini reclining, bisa direbahkan sampai cukup rebah. Jadi kalau perjalanan jauh, ini enak sekali. Headroom, ya ada seginian. Legroom, sekitar 20 cm, cukup longgar. Nah, ini jok untuk penumpang kelima atau penumpang ketiga di baris kedua ini. Ini ya cocoknya untuk anak kecil lah. Kita coba. Sandarannya keras, tapi ada headrestnya, dan ini memang cocoknya untuk orang yang tingginya mungkin di bawah 150 cm. Kalau seperti saya, tingginya 168 cm ke atas, apalagi tentu kurang nyaman. Tapi kalau tidak dipakai, ini bisa jadi armrest. Ada cup holder juga. Ini cukup oke. Nah, ini kan bisa dibilang SUV medium. Produksi Honda lagi, Honda di tahun segitu, di mana kualitas itu masih bisa dibilang sangat bagus. Nah, tapi sayangnya untuk medium SUV Honda ini di belakang, ini belum ada ventilasi AC. Jadi untuk AC itu mengandalkan hembusan dari depan. Padahal kalau ada di belakang itu keren sekali. Di sini ada, di door trim ini ada handle pintunya. Di atas juga ada hand grip plus hanger juga di sini, kecil. Untuk penyimpanan di sini ada penyimpanan kecil sekaligus buat handle juga bisa. Di bawahnya itu ada penyimpanan botol atau cup holder dan barang-barang kecil lainnya. Di bagian belakang jok depan ini juga ada kantong untuk penyimpanan. Ini ya lumayan lah. Untuk penerangan ini ada lampu kabin, masih bohlam tapi lumayan lah. Berada di kabin depan Honda CR-V RE ini, walaupun usianya udah 10 tahunan, ini 2012, sekarang 10 tahun persis, artinya sudah cukup tua, apalagi yang buatan tahun 2007. Nah, itu lebih tua lagi. Tapi kalau masuk ke dalamnya ini, ya walaupun kelihatan sedikit jadul, tapi aura mewahnya itu masih berasa. Dan di sini ada wood panel. Ini membuatnya terlihat mewah. Sayangnya ini tidak nyambung ke sekitar sini. Ini plastik biasa. Wood panel itu juga ada di sini, di door trim, dan ada di penyimpanan di konsol tengah ini. Setirnya ini masih polosan, tidak ada tombol apapun, atau cruise control ini nggak ada. Di sini juga nggak ada tombol pengatur audio yang terhubung dengan head unit. Setirnya ini juga sudah tilt dan teleskopik. Lampunya masih manual, wiper juga manual. Nah, karena hujan, ini kameranya harus masuk ke dalam. Kita nyalain aja. Tentu saja ini belum keyless. Masih ada kunci biasa seperti ini. Nah, ini dia cluster meternya seperti ini. Yang di sini tachometernya masih analog, speedometer juga analog. Nah, ini MID-nya seperti ini. Nih, kita cek ya. Di sini, nah, kita zoom dulu. Ini ada odometer. Nah, ada average pemakaian BBM, sisa jarak tempuh BBM, ada trip A, trip B. Hanya itu aja, nggak terlalu banyak. Di sini ada indikator BBM sama indikator suhu mesin. Head unitnya itu masih jadul, masih single din. Ini masih bisa CD, bisa radio, bisa kaset nggak? Nggak bisa. Ini ada penyimpanan di sini. Ini bisa diganti sih dengan double din. Jadi bisa kasih yang ada layarnya gitulah. Untuk AC, untuk di masanya ini cukup oke lah, cukup lengkap. Di bawahnya ini transmisinya. Nah, ini transmisinya ini masih transmisi manual biasa, 5 percepatan otomatis. Kita lihat material dashboardnya. Ini plastik, tapi plastiknya ya cukup oke lah. Nah, ini dia yang saya bilang tadi, wood panelnya. Ini oke sekali. Ini sekaligus tempat penyimpanan. Cukup lebar, keren kan? Penyimpanan lainnya juga di sini. Nah, ini dia soft opening. Kita penyimpanan dulu ya. Di sini juga ada tempat penyimpanan, ada cup holder. Di sini ada 2. Ini juga tempat penyimpanan. Wood panel juga. Ini oke. Seperti itu dalamnya. Ini juga ada penutupnya. Tapi sayangnya penyimpanan di konsol tengah ini posisinya rendah. Hanya penyimpanan, nggak bisa jadi armrest. Tapi di sini untungnya joknya ada armrestnya. Untuk rem parkirnya ini pakai injekan, push brake. Ini tinggal diinjek aja. Nah, ini ngerem. Untuk merilisnya injek lagi. Sini ini penyimpanan. Di sini juga sama penyimpanan cup holder, bisa lain-lain.
Di sini juga ada tuh kecil penyimpanan. Di sini penyimpanan. Ini nggak kalah dengan Toyota ya, penyimpanannya cukup banyak. Sun visornya seperti ini, ada cermin, tapi nggak ada lampu. Yang sini juga sama. Apa ini? Antena penguat. Tuh, ada cermin, nggak ada lampu. Nah, di sini ada lampu kabin. Tuh, masih bohlam biasa. Ada tempat kacamata. Nah, ini kerennya lagi, tempat kacamatanya ini bisa diginiin. Nah, untuk memantau penumpang di kabin belakang. Kalau nggak dipakai tinggal tutup. Nah, ini spion tengahnya, ini day and night view-nya itu masih manual, tapi oke lah, tahun segitu ada day and night view. Bismillahirrahmanirrahim, kita jalan saja untuk merasakan seperti apa mobil Honda CR-V RE tahun 2012 ini. Nah, ini sudah mobilnya enak, handlingnya tuh oke. Hanya saja ini usianya 10 tahun. Honda itu salah satu kelemahannya adalah di kaki-kaki, dan yang saya rasakan sih emang kaki-kakinya itu sudah kurang bagus ya. Tuh, kalau lewat di jalan yang agak berlobang atau enggak rata ada suara geledek gitu. Kalau bantingannya ya agak keras karena ini SUV. Nah, selain kaki-kaki, apa aja yang harus diperhatikan? Misalkan mau beli mobil seperti ini, hal lain adalah mesinnya. Pastikan nggak ada oli rembes, engine mountingnya masih bagus. Ini usia 10 tahun. Tadi sih saya cek itu masih bagus, olinya, mesinnya masih bagus, nggak ada ceceran oli, engine mounting juga masih oke. Dan ini ketika masih dinyalakan itu nggak ada getaran, artinya masih oke. Tarikannya mobil ini, tarikannya di putaran bawah sedikit agak berat, tapi di menengah dan atas itu oke banget. Tapi ini yang 2000 cc, performanya tidak sebagus yang 2400 cc. Dari jajaran Honda CR-V, banyak yang bilang ini adalah CR-V paling enak. Kalau saya pribadi, saya agak sependapat. Tapi kalau bagi saya itu lebih enak yang Honda CR-V generasi keempat, yang RM, terutama yang facelift ya. Itu oke, modelnya juga lebih oke. Pasaran mobil ini berapa sih sekarang? Dulu harga barunya itu 300-an sekian juta rupiah, 380, 370 kalau nggak salah. Kalau salah Anda bisa koreksi di kolom komentar. Sekarang harganya berapa? Pasaran secara umum ya, harganya itu lagi agak tinggi, 140 sampai 160-an juta rupiah, tergantung model, tergantung mesin, tergantung kondisi kendaraan, tergantung ya bagus tidaknya mobil lah. Harganya segitu. Pajaknya ya standar lah, di bawah 4 juta. Konsumsi BBM, nah ini yang banyak orang jadinya tidak terlalu suka ya. Bukan tidak suka, agak mengeluhkan. Karena mobil ini oke loh, walaupun sudah tua begini, ini tampilannya oke, tampangnya oke. Jadi banyak yang suka. Kalau soal konsumsi BBM itu hal yang lain. Nah, tapi banyak yang mengeluhkan soal konsumsi BBM. Ini agak boros. Dalam kota itu sekitar 8 km per liter. Kalau keluar kota sedikit lebih irit, di kisaran 11-12 km per liternya. Ngomong-ngomong soal harga, mobil ini juga dijual. Berapa harganya? Kalau Anda tertarik silahkan kontak langsung ke teman saya. Anda bisa hubungi Instagramnya Adet Mobilindo, atau bisa colek saya, nanti saya kasih nomornya atau saya hubungkan dengan teman saya itu. Jadi demikian saja Sobat Indi, vlog saya kali ini tentang Honda CR-V RE facelift yang terakhir tahun 2012. Jika Anda suka dengan video ini, silakan klik tombol like-nya, jangan lupa. Dan bagi Anda belum subscribe, silakan subscribe, karena subscribe itu satu gratis, kedua berpahala. Jadi jangan lupa ya, yang belum subscribe, ayo subscribe. Dan terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di vlog selanjutnya.